Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan soleha, bagaimana kabar kalian di rumah? Alhamdulillah, tentunya sehat dan baik-baik semua. Pada kesempatan hari ini, kalian akan belajar tentang surat An-Nasr, pelajaran Al-Quran Hadis. Nanti kalian akan belajar bagaimana cara melafalkan surat An-Nasr. Sekaligus kita akan memahami bagaimana isi kandungan dari surat An-Nasr. Untuk cara melafalkan surat An-Nasr, Bapak akan membacakan, kalian memperhatikan dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Seperti itu anak-anak. Sebelum kalian menirukan, Bapak akan membaca satu ayat. Kalian di rumah membaca satu ayat juga. Oke? Mulai dari basmalah, Pak Muji membaca basmalah, kalian membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan dirukan. Ya, bagus. Selanjutnya, idza jaa nasrullahi wal fath. Silakan ditirukan. Ya, bagus sekali. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Silakan ditirukan. Ya, bagus sekali. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Bersama. Innahu kana tawwaba. Ditirukan. Ya, bagus sekali. Anak-anak, untuk lafaz jaa, idza jaa, ja itu dibaca 5 ketukan atau istilahnya 2,5 alif. 5 ketukan. Ja. Selanjutnya untuk wal fathu dibaca wal fath. Wal fath karena di situ kita mematikan, mewakafkan 2 huruf yaitu ta sama ha. Nah, begitu juga dengan ayat yang ketiga, wastaghfirhu juga sama dengan fathah yaitu wastaghfir. Fir. Ya, fir sama ada hanya. Wastaghfir. Seperti itu ya. Dan untuk akhiran di ayat kedua sama ayat ketiga tidak boleh panjang-panjang. Contohnya ayat kedua akhirannya afwaja itu hanya 2 ketukan. Ja tidak boleh panjang. Ja tidak boleh. Sama kayak ayat yang ketiga, ayat yang terakhir tawwaba. Ya, kita baca bersama satu kali lagi ya anak-anak. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja
fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Ya, bagus sekali anak-anak. Ya. Kita beralih ke selanjutnya anak-anak. Ya. Sebelum ke isi kandungan surat An-Nasr, anak-anak, surat An-Nasr itu termasuk golongan surat Madaniyah, surat yang diturunkan di kota Madinah. Surat An-Nasr terdiri dari 3 ayat. Kita kembali ke sini, terdiri dari 3 ayat. Kata An-Nasr itu ada pada ayat pertama. Jadi diambil dari ayat pertama. An-Nasr itu. An-Nasr artinya pertolongan. Ya. Sudah tahu anak-anak ya? Ya. Kita beralih ke kandungan surat An-Nasr. An-Nasr itu mempunyai beberapa isi kandungan, diantaranya yang pertama bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pertolongan berupa kemenangan bagi umat Islam. Yang kedua, Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Yang ketiga, atas semua pertolongan dan kemenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita manusia hendaknya selalu bertasbih, mengakukan namanya, memuji kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan senantiasa memohon ampun hanya kepadanya. Ya, anak-anak, demikian yang kalian pelajari hari ini. Nanti Bapak akan memberikan soal-soal latihan untuk kalian kerjakan di rumah. Demikian, selalu belajar dan jangan lupa dilatih membaca, melafalkan surat An-Nasr di rumah bersama orang tua juga atau bersama saudara-saudara di rumah. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.